Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada pepatah mengatakan kualitas seseorang ditentukan oleh apa yang dipikirkan orang tersebut. Pikiran akan menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Sikap dan perbuatan akan menentukan karakter orang tersebut. Karakter akan menentukan masa depan, saudara. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh apa yang ada di pikiran kita, sebagaimana Rasul Paulus menyampaikannya kepada jemaat di Efesus, di mana sebagai orang percaya mereka diingatkan untuk tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya orang-orang duniawi, saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di dalam Kristus Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi seringkali gambar manusia lama kita masih ada dalam pikiran kita, saudara. Seringkali pikiran lama kita itu masih terus-menerus itu bercokol di dalam pemikiran kita, di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, pikiran lama itu haruslah terus-menerus dihapus dan digantikan dengan pikiran-pikiran baru supaya kita tidak jatuh bangun di dalam dosa. Sebab semua dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dimulai dari hati, saudara. Tidak ada orang yang mendadak jatuh dalam dosa tanpa suatu proses. Dosa masuk dalam diri kita dengan proses yang seringkali tidak kita sadari. Lalu siapakah penyebabnya, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah iblis. Iblis adalah pemicu yang menggoda kita. Sedangkan penyebab dari dosa adalah keinginan-keinginan kita sendiri, saudara. Seringkali keinginan kita itu berlebihan, sehingga di dalam pemikiran keinginan itu membuat kita bertindak jauh daripada apa yang firman Tuhan katakan. Kita seringkali melenceng, saudara, karena keinginan kita itu. Oleh karena itu, saudara, kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan hidup. Nah, iblis menggunakan ribuan cara untuk menggoda kita melalui situasi sekitar, orang dan materi untuk merobohkan pertahanan kita. Pada saat godaan itu datang, kita itu sedang dihadapkan pada dua pilihan, saudara. Merenungkan hal-hal yang ditawarkan oleh iblis atau tunduk kepada suara Roh Kudus. Saudara, bila kita terus-menerus merenungkan tawaran iblis, maka keinginan kita itu menjadi begitu kuat sehingga ia memikat dan menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Akhirnya keinginan-keinginan tersebut pasti menghasilkan buah dosa, dan dosa yang matang akan mengakibatkan maut. Oleh karena itu, saudara, perhatikanlah antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan seringkali itu jauh di luar ekspektasi kita, tetapi kebutuhan adalah menerima apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam Kolose 3:2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.